Saudara Bupati Kutai Timur Ismu Nandar memiliki pengalaman panjang sebagai birokrat. Sebelum menjabat sebagai Bupati Kutai Timur, Ismu Nandar pernah pula menjabat sebagai Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Saat maju sebagai Bupati Kutai Timur pada 2015 lalu, ia didukung oleh sejumlah partai, ada Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Amanat Nasional. Namun saat ini ia tercatat sebagai penasihat Partai Nasdem. Nah, kita lihat istrinya. Berikutnya kita lihat istrinya, Encek Ur Virgasi yang juga terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Yang tak lain saya sebutkan tadi adalah istri dari Ismu Nandar. Saat ini Encek menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur. Jadi sang suami berada di eksekutif, sang istri berada di legislatif. Sebagai politisi Encek aktif di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Persatuan Pembangunan Kutai Timur. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK yang diserahkan pada tahun 2019, kekayaan Bupati Kutai Timur Ismu Nandar mencapai 3,1 miliar rupiah lebih. Dalam laporan tersebut Ismu Nandar menyatakan memiliki lahan berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 2,9 miliar rupiah lebih. Jumlah itu berasal dari 14 bidang tanah yang dimilikinya dan tersebar di Kutai Timur dan juga Samarinda. Nah, untuk mengulas kepemimpinan Bupati Kutai Timur Ismu Nandar yang tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK bersama istrinya Encek Ur Virgasi, kita sudah bersama dengan analis politik dari Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur, Sony Sudiar. Selamat sore, Pak Sony. Selamat sore, Mbak Christian. Pak Sony, soal kasus hukumnya kita masih menunggu konfirmasi dari KPK. Ini modusnya apa, ini terkait dengan apa. Tapi tentu yang menjadi pertanyaan publik, bagaimana bisa ada istri yang bisa jadi berada di legislatif, ada sang suami berada di eksekutif. Bukankah legislatif menjadi pengawas dari kekuasaan eksekutif? Bagaimana bisa kalau suami istri? Anda bisa cerita soal itu? Ini betul sekali, ini adalah kondisi faktual yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Di mana kita tahu pada periode sebelumnya di 2014-2019, Ibu Ence sebenarnya sudah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur. Kemudian terpilih kembali menjadi anggota DPRD dari Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan, dan kemudian memiliki suara terbanyak. Dengan begitu otomatis beliau langsung menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur. Nah, pada tahun 2015 ketika Pak Ismu Nandar mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Pak Kasmidi, terpilih, sehingga dengan begitu beliau otomatis menjadi bupati dan tentu saja eksekutif menjadi bagian dari kewenangan beliau. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadikan agak sedikit tidak seperti biasanya di daerah-daerah di mana ketika eksekutif dipegang oleh sang suami dan lembaga legislatif dipegang oleh istri. Bisa jadi fungsi lembaga legislatif sebagai lembaga kontrol dan pengawas tidak berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, itu kondisi yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Nah, faktanya sebelum kasus ini mencuat, dari amatan Anda, fungsi legislasi untuk mengawasi cabang kekuasaan eksekutif berjalan dengan baik atau tidak, spesifik di Kutai Timur sendiri? Pada periode sebelumnya mungkin berjalan seperti biasanya, di mana ada fungsi kontrol, fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik, karena memang tidak ada keterikatan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam ikatan sebuah keluarga. Sehingga pada periode sebelumnya mungkin bisa dikatakan lebih baik ketimbang yang periode yang sekarang, di mana lembaga legislatif dipegang oleh istri dari Bupati Kutai Timur sendiri. Oke. Anda bisa koreksi juga, apakah ini bisa disebut sebagai dinasti politik dengan suami istri berada di dua cabang kekuasaan yang seharusnya saling mengawasi, atau Anda bisa gambarkan ada punya pandangan lain? Ya, istilah dinasti politik itu adalah frase kuncinya adalah pelanggangan kekuasaan. Jadi ketika misalnya ada hubungan kekeluargaan, bisa anak, bisa istri, bisa kakak, bisa adik. Nah, ini terjadi di Kutai Timur, di mana tapi agak sedikit berbeda di daerah-daerah lain. Misalnya kalau di daerah lain terpilihnya seorang yang kuat sebagai dari lingkaran bisnis menjadi kepala daerah. Nah, tapi yang berbeda di Kutai Timur ini adalah kita tahu Pak Ismu Nandar adalah aparatur sipil negara yang punya karir yang panjang, sehingga beliau
pernah berada di puncak birokrasi sebagai sekretaris daerah. Nah, saya melihat memang apakah ini bisa dikatakan sebagai dinasti politik ketika misalnya ada indikasi yang dilakukan oleh Pak Ismunandar untuk melanggengkan kekuasaannya. Apalagi kita sedang dalam waktu dekat kita akan menghadapi pilkada serentak. Ada indikasi memang Pak Ismu akan melakukan pencalonan diri kembali. Tapi setelah kasus ini mungkin ceritanya menjadi sangat berbeda. Oh, berarti ada rencana untuk mencalonkan kembali ya, menjadi incumbent di pilkada nanti yang di Desember direncanakan, Desember 2020. Tadi juga sudah saya sampaikan kepada pemirsa, kekayaan Pak Bupati ini 3 miliar lebih. Saya ingin Anda membandingkan dengan pendapatan di daerah, kemudian jenjang karirnya yang sebagai birokrat, mungkinkah mencapai angka itu, atau angka itu adalah wajar atau tidak menurut Anda? Dalam pengamatan saya, seorang pejabat daerah dengan kekayaan seperti itu untuk konteks Kalimantan Timur mungkin bisa jadi bisa mencapai angka itu. Tapi kan kita perlu coba konfirmasi dengan aset-aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang bukan atas nama beliau tapi atas nama keluarga, bisa istri, bisa anak. Nah, itu juga perlu konfirmasi lagi dan kita perlu coba klarifikasi apakah memang hanya segitu nilai kekayaan yang dimiliki oleh beliau. Tapi saya tidak punya data berapa kekayaan Pak Ismunandar sebelum laporan yang ada ini. Kita belum bisa konfirmasi ini, tapi ada informasi bahwa kasusnya bisa jadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anda mungkin punya informasi bagaimana, adakah jaringan bisnis yang terkait dengan keduanya, baik itu Ketua DPRD maupun Bupati sendiri, atau seperti apa? Informasi tentang itu mungkin saya tidak punya, tapi yang jelas ada informasi yang mengatakan selama 5 tahun kepemimpinan beliau ini banyak sekali agenda-agenda pembangunan yang sedikit terhambat karena persoalan pengetatan anggaran. Sehingga ada berbagai macam info yang menginformasikan bahwa ada sejumlah proyek yang harusnya dibayar 100% hanya dibayar 30%. Kemudian dengan alasan dialihkan untuk penganggaran. Tentu saja adanya pelaporan ke DPRD. Sehingga saya melihat memang agenda-agenda pembangunan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Sehingga dengan begitu bisa jadi ini ada indikasi ketika ada permainan mata antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Sehingga proyek-proyek yang harusnya bisa berjalan selama 1 tahun. Dan informasinya juga begini, ada berbagai macam kontraktor yang sampai saat ini mungkin mengalami penundaan pembayaran proyek yang sudah mereka lakukan. Pak Soni mau bilang bahwa seharusnya kalau idealnya legislatif itu punya gigi, punya kuasa untuk menegur eksekutif kalau program-program kampanye, program-program kerja yang dijanjikan sebagai janji kampanyenya tidak dilakukan atau tidak direalisasi, seharusnya bergigi begitu untuk menegur. Tapi ini tidak terjadi. Anda mau bilang begitu? Ya, tepat sekali. Jadi harusnya sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, ketika misalnya ada kelompok masyarakat yang mengadukan aspirasinya, ketika misalnya mengadukan kegiatan pembangunan yang tidak dilakukan atau penundaan pembayaran, ketika ada sejumlah kontraktor yang mengadu ke DPRD, harusnya disalurkan dan menegur pemerintah segera untuk membayarkan nilai-nilai uang yang harus dibayarkan kepada para kontraktor itu. Tapi ini kan tidak terjadi. Sehingga ada indikasi memang ada pengalihan anggaran yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh ke pihak-pihak yang lain. Pak Soni juga bisa gambarkan pada kami seberapa besar sih kuasa seorang ketua DPRD untuk bisa mengatur, saya beri tanda petik, anggota-anggota DPRD lain untuk ikut suara, iya kita setuju, kita dukung program atau kita tidak tegur karena ada pelanggaran atau tidak jalan program dari eksekutif. Seberapa besar bisa Anda gambarkan kalau di Kutai Timur? Pengaruh Bu Enci di lembaga legislatif cukup besar karena memang mengingat sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD dan kemungkinan ini bisa saja terjadi dan pengaruhnya untuk mengakomodir semua kepentingan anggota-anggota dewan. Tapi saya tidak mengarah ke sana. Yang jelas memang terjadi
pelonggaran pengawasan yang terjadi secara faktual di lapangan, bahwa misalnya harusnya laporan sekelompok masyarakat yang mengadukan tentang keluhan tentang agenda-agenda pembangunan bisa ditangkap oleh DPRD dan kemudian bisa secara tegas menegur eksekutif untuk segera melakukan agenda-agenda pembangunan. Terakhir Pak Sony, akses penangkapan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap konstelasi politik di Kutai Timur, selain Anda sebutkan tadi, sebenarnya Pak Bupati ini mau mencalonkan lagi di Pilkada serentak tahun Desember 2020 nanti. Selain itu apa? Ya, ini sebenarnya berita yang cukup mengagetkan buat publik di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur, karena ini mungkin hal yang sudah ditunggu, karena memang keberadaan Pak Isnu sebagai kepala daerah tentu saja menjadi sorotan publik karena kinerjanya, kemudian karena performanya dalam melakukan pembangunan. Nah, sehingga ini bisa jadi momentum buat calon-calon yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada, menjadi momentum yang baik buat mereka untuk melakukan transisi kepemimpinan di Kutai Timur. Baik, terima kasih analis politik dari Universitas Mula Warman, Sony Sudiar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.